yang berlaku adalah dawil arham. Ya, kalau tidak ada ashabul furud, maka yang berlaku harta itu ditujukan kepada dawil arham menurut pendapat yang paling kuat. Karena ada dua pendapat. Ya, seperti ini. Kalau ada sisa warisan, ada sisa harta warisan dan ahli waris sudah mendapatkan semua. Dalam hal ini contohnya ahli warisnya tunggal, cuma suami. Suami ini mendapatkan setengah karena nggak ada anak. Nah, orang tuanya nggak ada, orang tua yang meninggal dunia nggak ada, kerabatnya nggak ada. Ya, dari sisi furu nggak ada, dari sisi usul nggak ada, dari sisi hawashi juga nggak ada. Yang ada dawil arham. Ya, yang ada dawil arham. Seperti siapa? Seperti keponakannya istri. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di sini ada dua pendapat. Ya, di sini ada dua pendapat. Ketika ada sisa warisan dan ahli waris sudah tidak ada lagi dan sementara tidak ada sombah, maka pendapat yang pertama harta ini diserahkan ke Baitul Mal, dimanfaatkan oleh Baitul Mal. Ini pendapat yang pertama dan ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kedua, ketika ada sisa warisan, maka sisa warisan ini diberikan kepada dawil arham. Nah, dan ini pendapat yang paling kuat. Makanya dalam kasus rot ini ada sisa warisan. Ya adanya sisa warisan. Kemudian asobah juga tidak ada. Kemudian ashabul furud juga tidak ada. Ya tidak lagi ada ashabul furud. Maka ketika masih ada sisa warisan, ini diberikan kepada siapa? Dzawil arham. Ya, diberikan kepada dzawil arham. Contoh kasus seperti ini. Istri meninggal dunia. Ya, istrinya meninggal dunia. Dan ahli warisnya hanya suami dan bibi si istri. Ya, dan bibi si istri. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita tahu bibi ini nggak dapat bagian. Yang dapat bagian itu paman. Paman dapat bagian dari sisi laki-laki. Ya, dari sisi laki-laki paman itu dapat bagian, paman kandung dapat bagian. Tapi dari sisi perempuan yang hanya dapat bagian itu hanya saudara. Adapun bibi, ya ini tidak dapat. Ya, saudara, saudari kandungnya, saudari sebapaknya, ya saudari seibunya. Ya, adapun turunannya, anaknya nggak dapat. Ya, kemudian bibinya nggak dapat. Nah, ketika ada sisa warisan, kemudian ahli waris tidak ada lagi, ashabul furud tidak ada lagi, maka bibi ini statusnya sebagai dawil arham. Ya, kerabat dekat dari ahli waris. Sehingga dia mendapatkan setengah yang lain. Ya, dia mendapatkan setengah yang lain. Nah, demikian jemaah yang dimulakan oleh Allah. Ini kasus kalau tidak ada ashabul furud, maka sisa warisan ini diberikan kepada dawil arham. Demikian jemaah yang dimulakan oleh Allah. Baik, di sini apa namanya? eh, Kalau ternyata posisi harta warisan itu tidak ada lagi yang memilikinya dari ashabul furud, yang ada hanya dawil arham, maka diberikan kepada dawil arham. Baik, sampai di sini paham Pak? Paham kira-kira kasusnya? Kasus sisa warisan. Ya, tadi kan syaratnya ada tiga nih. Permasalahan rot ini ada tiga. Yang pertama adanya sisa dari harta warisan. Yang kedua tidak dijumpai asobah. Yang ketiga yang mendapatkan rot adalah ashabul furud kecuali suami dan istri. Suami dan istri ini tidak mendapatkan rot. Mereka hanya mendapatkan sesuai dengan yang ketentuan yang ada. Ima setengah untuk suami kalau dia tidak punya anak, atau seperempat kalau dia punya anak. Sementara untuk istri mendapatkan seperempat kalau tidak punya anak, seperdelapan kalau punya anak. Masalahnya adalah ashabul furud tidak ada, asobah tidak ada, tapi ada sisa harta. Nah, sisa harta ini diberikan kepada siapa? Tadi dua pendapat.
Pendapat yang pertama, ketika tidak ada lagi ahli warisnya, apakah itu ashabul furud, apakah itu asobah, maka ini diberikan ke baitul mal. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya sisa warisan ini diberikan kepada dawil arham, dan ini pendapat yang paling kuat. Nah, dalam hal ini dawil arham siapa? Di antaranya, di antara dawil arham adalah bibi. Ya, di antara dawil arham adalah bibi atau anak perempuan, ya, atau anak perempuan, anak laki-laki dari saudari kandung. Ya, anak perempuan, anak laki-laki saudari kandung ini tidak mendapatkan. Tapi anak perempuan atau anak laki-laki saudara kandung ini dapat. Ya, sehingga anak perempuan, anak laki-laki saudari kandung statusnya zawil arham, maka diberikanlah sisa ini kepada zawil arham. Nah, sampai di sini paham, Pak? Tadi pertanyaannya apa? Ya, kalau ada ashabul furud maka berlakulah pembagian torun itu untuk ashabul furud. Tapi kalau tidak ada ashabul furud, dua ketentuannya. Asabah nggak ada, ashabul furud tidak ada. Maka kembali kepada dawil arham. Nah, demikian. Taib ini kasus rad. Kemudian bagaimana pembagian rad dengan adanya ashabul furud? Ya, pembagian rot ini dengan adanya ashabul furud ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, kondisi tidak ada suami dan istri. Ya, dalam pembagian warisan itu ternyata suami dan istri, apakah tidak ada suami, apakah tidak ada istri? Karena memang keduanya ini tidak mendapatkan bagian rot. Dan di sana ada ashabul furud. Contoh, dan ini ada tiga keadaan. Jadi gambarnya seperti ini jamaah. Ada sisa warisan. Ya, ada sisa warisan. Ada ashabul furud. Setelah dibagi-bagi warisan, ternyata masih ada sisa. Dan ada ashabul furud. Tapi kondisinya di sini tidak ada suami atau tidak ada istri. Nah, untuk kasus seperti ini ada tiga keadaan. Ya, ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, ahli warisnya hanya satu orang ashabul furud. Ya, ahli warisnya hanya satu orang ashabul furud. Contoh jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Seorang ayah meninggal dunia dan dia meninggalkan seorang putri semata wayang. Dan si ayah ini tidak memiliki anak kecuali si putri ini, anak semata wayang ini. Istrinya sudah meninggal dunia. Lalu orang tuanya juga sudah meninggal dunia. Saudara kandung, ya saudari kandung juga tidak ada. Paman-pamannya juga tidak ada. Selesai. Artinya ashabul furud, ahli warisnya ini hanya satu anak perempuan. Satu anak perempuan, ya satu anak perempuan ini hanya mendapatkan setengah. Hanya mendapatkan setengah bagian. Nah, sementara setengah bagian yang lain ini kemana? Ya, setengah bagian yang lain ini kemana? Ini nggak habis dibagi. Ya, makalah inilah yang dimaksud dengan terat. Dan anak perempuan ini masuk ke dalam ashabul furud yang bisa mendapatkan terat. Sehingga ya harta warisan itu semuanya dikuasai oleh anak perempuan ini. Jadi setengah bagian yang lain sisanya itu diberikan kepada anak perempuan. Nah, demikian. Jadi selesai karena ashabul furudnya hanya satu. Ya, ashabul furudnya hanya satu. Dalam hal ini dia ahli waris tunggal, dia ashabul furud dan tidak ada orang tuanya lagi. Ibunya sudah meninggal. Nah, pada saat meninggal ayahnya, maka dia menguasai semua harta warisan. Nah, demikian jemaah ini dimulakan oleh Allah. Ini kasus yang pertama, ashabul furudnya satu. Ya, ashabul furudnya satu. Sampai di sini paham, Pak, kasusnya? Jadi kalau hanya dia seorang,
nggak ada yang lain, ya, atau ada orang yang tidak menikah misalnya, ya, seorang laki-laki yang dia belum nikah, orang tuanya sudah meninggal dunia, orang tuanya sudah meninggal dunia, dan dia punya saudari kandung satu, nggak ada lagi ahli warisnya, dan saudari kandung ini ashabul furud. Berapa bagiannya? Setengah. Nah, ketika dibagi setengah, masih ada sisa setengah lagi. Lalu kemana setengah ini? Maka tetap diberikan kepada saudari kandung. Inilah yang dimaksud dengan terat, dikembalikan kepada saudari kandung yang ashabul furud hanya satu. Baik. Kondisi yang kedua, ahli waris ini terdiri dari beberapa orang. Ya, ashabul furudnya terdiri dari beberapa orang, tapi dalam satu tingkatan. Ya, sama levelnya, sama levelnya. Contohnya, ada 5 orang anak perempuan, semuanya perempuan. Ya, perempuan semuanya. Kemudian ternyata dari 5 orang ini, yang satu tidak menikah, satu tidak menikah. Yang 4 saudari perempuannya semuanya menikah. Ya, orang tua mereka sudah meninggal dunia. Dan satu orang yang belum menikah ini meninggal dunia. Yang meninggal dunia. Siapa ahli warisnya? Siapa ahli warisnya di sini? 5 orang anak perempuan, satu tidak menikah, ya, belum menikah dia. Kemudian kakaknya atau adiknya perempuan ini semuanya sudah menikah dan punya anak. Ya, anaknya laki-laki dan anaknya perempuan. Ya. Nah, ketika si perempuan yang belum menikah ini meninggal dunia, maka ahli warisnya siapa? 4 orang anak, 4 saudari perempuan. Sementara anak-anak mereka ini adalah dawil arham. Ya, anak-anak mereka adalah dawil arham karena anak-anak mereka itu tidak mendapatkan warisan. Ya, tidak mendapatkan warisan kecuali orang tua mereka ini semua meninggal baru statusnya bisa mendapatkan warisan. Nah, karena hanya empat empat perempuan saudari kandung, maka bagiannya 2/3. 2/3. Nah, masih ada sisa. Sisanya berapa? Sepertiga lagi. Untuk siapa ini? Karena ada ashabul furud, maka dawil arham tidak masuk. Karena tidak ada asobah, maka dikembalikan kepada ashabul furud. Sehingga mereka empat-empat bagi rata. Mereka ini empat-empat bagi rata. Nah, seperti itu dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau tingkatannya sama dan ashabul furudnya lebih dari satu, ya, ashabul furudnya lebih dari satu. Nah, ini kasus yang kedua. Kasus yang ketiga yang terakhir. Kasus yang ketiga yang terakhir, ahli warisnya ini terdiri dari berapa orang dan beda tingkatan. Dan beda tingkatan. Baik, seorang meninggal dunia. Ya, seorang meninggal dunia dan meninggalkan anak perempuan, ahli waris. Yang pertama anak perempuan. Kemudian yang kedua cucu perempuan. Cucu perempuan ini dari anak laki-laki. Dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga ibu. Nah, ini cucu perempuan namanya bintul ibn. Ya, anak perempuan dari anak laki-laki. Itu istilahnya cucu perempuan. Hanya bisa didapat dari anak laki-laki. Kalau dari anak perempuan tidak dapat. Baik. Anak perempuan berapa bagiannya? Setengah. Anak perempuan bagiannya setengah. Cucu perempuan bagiannya berapa bagiannya?
Cucu perempuan bagiannya berapa? Nah, kita tinggalkan. Ibu bagiannya seperenam. Kenapa seperenam? Karena punya anak. Nah, cucu perempuan. Berapa bagian cucu perempuan? Satu orang cucu perempuan. Nah, kalau ada satu perempuan, maka dia tenang. Kalau ada dua perempuan, maka dia dua per tiga. Nah, di sini cucu perempuan karena beda tingkatan, untuk menyempurnakan dua per tiga, maka si cucu itu dapat. Nah, karena jumlahnya dua per tiga jadi. Ya, setengah dengan sempurna dua per tiga. Nah, seperti itu. Jadi walaupun dia seorang, tapi karena di sini ada anak perempuan, statusnya itu terhalang mendapatkan setengah karena ada anak perempuan. Seperti itu. Baik. Setengah, seperti maka asal masalahnya ada enam. Ini mendapatkan tiga, ini mendapatkan satu, ini mendapatkan satu. Totalnya gitu. Nah, sementara warisannya berapa? Ada enam sana. Setelah dibagi semua, lima. Sisa satu. Satu itu mana? Maka cara pembaginya yang seharusnya 3/6. Karena sahamnya ada 6, seharusnya 3/6. Kemudian 1/6. Maka dirubah menjadi 3/5. 1/5, 1/5. Maka ini diambil. Ya. Ini kalau apa namanya beda tingkatan dan terdiri dari beberapa orang, semuanya ashabul furud. Ya, karena semuanya ashabul furud maka dibagi atas. Jadi pembagiannya yang seharusnya 3/6, 1/6, maka dirubah menjadi 3/5. Sehingga bagian mereka lebih banyak. 3. Nah, seperti itu jadi menggunakan Allah. Ini kasus kalau terdiri dari beberapa orang, yang berbeda di kanan. Kalau kasus yang pertama tadi hanya satu orang seluruh daripada hukumnya. Kalau apa namanya yang kedua ada beberapa ashabul furud, tapi tingkatannya sama, maka diberikan kepada mereka seluruhnya. Dan kalau tingkatan yang berbeda, inilah contohnya, maka pada akhirnya ketika diberikan kepada mereka semua, sehingga bagiannya lebih banyak. Yang tadi sahamnya ada 6, maka cukup dibagi kepada sahamnya jadi 5. Tentunya pembagian dibagi 5 itu lebih banyak dari 6. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, 3 poin ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ketika ada harta warisan dan di sana ada ahli waris tapi tidak ada suami ataupun istri. Pembahasannya ada 3 dan ini sudah kita selesaikan. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjut, ya, pembahasan roh di sana ada suami dan istri. Sebelum kita lanjut, kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan dari bapak-bapak? Sepertinya masih aman. Ini 2 kemungkinan, aman paham. Aman kan? Aman mana ini? Ini mana kira-kira ini? Kira-kira paham nggak? Ya. Lagi semua yang tidak mendapatkan zawil arham itu diambil dari pihak yang meninggal dunia. Satu. Ya, jadi bagian yang meninggal dunia siapa ini? Kalau yang meninggal dunia suami maka hanya dari bagian suami. Bagian yang meninggal istri maka zawil arhamnya dari istri. Kemudian zawil arham ini adalah orang-orang yang memang tidak mendapatkan warisan.
Siapapun dia yang tidak mendapatkan warisan, tapi dia kerabat ahli waris, dia bisa mendapatkannya dengan syarat ashabul furud nggak ada. Tadi harta warisan masih ada, tapi ashabul furud nggak ada. Ya, ashabul furud tidak ada. Nah, seperti itu dia. Tadi kita contohkan, kita contohkan tadi eh, suami meninggal dunia dan meninggalkan istri. Suami meninggal dunia dan meninggalkan istri. Nah, dalam pembagian apa namanya diagram atau pohon warisan, ya pohon warisan. Kalau dari sisi perempuannya untuk suami ini, dari sisi perempuannya ibunya, anak perempuannya, kemudian saudara kandungnya, ya kemudian apa namanya neneknya, ya kemudian cucu perempuannya. Tapi bibi nggak dapat. Bibi selamanya tidak dapat. Dan dia masuk ke dalam dawil arham. Contoh yang lain, keponakan perempuan atau keponakan laki-laki dari saudari perempuan. Ya, keponakan laki-laki atau keponakan perempuan dari saudari perempuan. Contohnya tadi, dia ini belum menikah, tapi dia punya saudari kandung dan saudari kandungnya ini punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Dan dia juga punya saudara kandung. Saudara kandungnya ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Nah, ketika mereka yang orang tuanya ini sudah meninggal dunia, yang bisa mendapatkan warisan hanya anak dari saudara kandung. Sementara anak dari saudari kandung ini nggak dapat. Inilah yang disebut dengan dawil arham. Ya, jadi dawil arham itu menggantikan posisi orang tuanya yang meninggal dunia untuk mendapatkan warisan. Nah, seperti itu dia. Baik. Ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke keadaan yang kedua, yaitu adanya sisa warisan. Kemudian dia ada ashabul furud, begitu juga dengan adanya suami atau istri. Ini kasus rod yang gambaran kedua. Sebelum kita lanjut, ada lagi pertanyaan yang masih masih samar. Baik, sepertinya tidak ada lagi. Sudah terang semuanya. Masalah nggak tahu Allah alam, hanya Allah yang tahu, kita nggak tahu. Nah, demikian yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, adanya suami atau istri. Adanya suami atau istri ini juga ada tiga keadaan. Ya. Nah, yang pertama ashabul furudnya hanya satu. Ashabul furudnya hanya satu. Contohnya suami meninggal dunia, dia meninggalkan istri, kemudian satu anak perempuan, istri, kemudian anak perempuan. Ini kasusnya. Ini ashabul furudnya satu, anak perempuan. Walaupun istri juga ashabul furud, tapi untuk pembahasan bab maka dia tidak mendapatkan bagian. Baik. Istri berapa bagian? Berapa bagian Pak? Seperempat atau seperdelapan? Seperdelapan karena ada anak. Baik, anak perempuan berapa? Setengah. Baik. Berapa sahamnya setelahnya berapa? 8. Istri dapat 1. Kemudian anak perempuan dapat 4. 5. Berapa sisanya? Sisanya ada 3. Maka untuk anak perempuan tambah 3. Ya. Jadi langsung diserahkan kepada anak perempuan. Inilah
harta warisan yang nggak habis dibagi, maka diserahkan kepada siapa? Karena ashabul furud yang hanya satu, maka diserahkan kepada dia semua. Sehingga bagian anak 7/8, bagian ibu 1/8, bagian anak perempuan 7/8. Nah, ini kasusnya yang pertama. Dan insya Allah karena kasusnya hanya satu, ya bisa kita pahami. Baik, kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua ini ada beberapa ashabul furud. Ya. Dalam kasus ini jamaah ini dimuliakan oleh Allah, ada beberapa ashabul furud. Contohnya suami meninggal dunia. Ya, suami meninggal dunia. Dan dia meninggalkan istri. Kasus yang kedua dia meninggalkan istri. Kemudian yang kedua tiga saudari kandung. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki. Nah, dia tidak punya anak. Yang ditinggalkan adalah istri, 3 saudari kandung, kemudian anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki. Bintu syakik, bintu syakik, anak perempuan dari saudara laki-laki. Jadi tiga saudari kandung, tiga saudari kandung, kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki kandung. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung. Nah, yang dimuliakan oleh Allah, istri mendapatkan bagian seperempat. Dia mendapatkan bagian seperempat. Kemudian 3 saudari kandung. Tiga saudari kandung ini mendapatkan 2/3. Karena lebih dari 1. Nah, sementara anak perempuan dari saudari laki-laki kandungnya ini masuk ke dalam zawil arham. Nah, dari sini ketika istri mendapatkan seperempat, 3 saudari kandung mendapatkan 2/3. 2/3. Berarti sahamnya ada 12. Sahamnya ada 12. Sehingga istri mendapatkan 3. Kemudian 3 saudari kandung mendapatkan berapa? 8. Sisanya ada 1. Sisanya ada 1. Nah, jadi 3/12 untuk istri, kemudian 8/12 untuk
3 saudari kandung, plus sisanya ada satu lagi, 4, 1 per 12. Ya, sehingga dia mendapatkan 9 per 12. Nah, sehingga dikecilkan menjadi ini dapat 1/4, ini mendapatkan 3/4. Nah, Zawil Arham karena ada ashabul furud maka dia tidak dapat. Ya, Zawil Arham karena ada ashabul furudnya maka dia tidak dapat. Nah, seperti ini dia mengatakan Allah. Ini beberapa tingkatan. Kemudian yang terakhir, ini pembahasan yang ketiga. Ya, pembahasannya yang ketiga, ketika ada ashabul furud beberapa tingkatan, ya beberapa tingkatan yang berbeda. Tingkatan yang berbeda, dan di sana ada suami atau istri. Nah, kasusnya yang ini udah pernah sambil sini udah pernah kasus ini. Nah, ini kasus yang kedua, yang tingkatannya sama tapi juga ashabul furudnya banyak. Itu 3 anak, 3 saudari, 3 saudari kandung. Ini kondisi yang kedua. Kalau kondisi yang pertama hanya ada ashabul furud, kondisi yang kedua ada beberapa ashabul furud dengan tingkatan yang sama. Itu 3 saudari kandung, artinya sama tingkatannya. Nah, kondisi yang ketiga banyak beberapa ashabul furud tingkatannya yang beda. Ya, tingkatannya beda. Inilah poinnya yang ketiga. Baik. Ini poin terakhir di dalam pembahasan awal. Seorang meninggal dunia meninggalkan suami. Kemudian anak perempuan, kemudian cucu perempuan. Suami ini mendapatkan bagian suami perempuan, kemudian anak perempuan karena dia 1,5 orang, kemudian cucu perempuan yang mendapatkan skor 6. Ya, karena penyempurna. Ya, karena penyempurna 2/3. Sebagaimana kasus sebelumnya, ketika digabungkan antara anak perempuan dengan cucu perempuan, maka anak perempuan setengah, cucu perempuan skor. Nah, karena ketika digabungkan keduanya 2/3. Itulah sebagai perempuan kalau 1,5, kalau 2 orang 2/3. Tapi karena beda tingkatan anak dengan cucu, maka cucu ini mendapatkan skor. Baik, 4, 2, 6. Berapa sama-samanya? Berapa? 12. Ya, sama-samanya 12. Untuk suami dapat 3, anak perempuan dapat 6, kemudian cucu perempuan dapat 2. 3, 6, 2. Ya. Totalnya berapa? 11. Ada berapa sisanya? 1. Ya, sisanya ada 1. Untuk siapa 1 ini? Ashabul furud ada 2, anak perempuan dan ada cucu perempuan. Ada anak perempuan, ada cucu perempuan. Maka dibagi kepada mereka. Pembagiannya bagaimana? Jangan menggunakan Allah. Bagian anak perempuan ini ada 6 dan bagian cucu perempuan ada 2. Maka ini sama seperti 3/1. 3/1. 3/1. Nah, jadi 3/1 inilah yang akan kita bagikan untuk 1 bagian ini. Ya, 3/1 yang kita akan bagikan untuk
satu bagian ini, maka dia diambil yang satu ini diambil untuk tiga, satu ini diambil untuk satu, sahamnya jadi empat. Ya, sahamnya jadi empat. Nah, ini pembagian untuk sisa dari rot sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ya, jadi tidak langsung dibagi satu ini dibagi kedua apa namanya ashabul furud ini tidak sesuai dengan jatahnya berapa. Karena anak perempuan lebih banyak daripada cucu perempuan, maka dia mendapatkan tiga bagian dari sisa warisannya. Ya, tiga bagian dari sisa warisannya. Seandainya sisa warisannya, ya sisa harta warisannya ini ada 400 juta. Maka anak perempuan mengambil dari 400 juta ini sisanya berarti 300 juta. Kemudian untuk cucu perempuan ada 100 juta. Nah, jadi diambil sesuai dengan bagian seperti itu dia yang digunakan oleh Allah untuk pembagian yang memang ada sisa, tapi ashabul furudnya beda tingkatan. Nah, demikian. Allah. Selesai masalah. Ya, ashabul furud ketika ada sisa warisan. Nah, ketika ada sisa warisan, dan di sana ada ashabul furud dengan beberapa kondisi. Yang pertama ashabul furudnya satu. Yang kedua ashabul furudnya ya banyak tapi dalam berbeda tingkatan. Yang ketiga ashabul furudnya banyak tapi beda tingkatan. Kemudian pada saat pembagian furud ini ada suami atau istri atau tidak ada suami atau istri. Nah, seperti itu pembagiannya. Demikian yang dimulai oleh Allah. Pembahasan kita untuk awal dan furud ini sudah selesai. Baik, kita akan buat latihan. Ya, beberapa contoh soal, untuk menguatkan pembahasan furud kita. Ya, untuk menguatkan pembahasan furud kita. Baik, contoh soalnya. Ini sebelum contoh soal ada pertanyaan. Dari Zoom ada. Jadi ibu-ibu silakan. Itu ada. Bagaimana bagian harta warisan itu sudah dua putri sudah menikah, satu putri belum menikah, jadi ada 3 putri dan 1 laki belum menikah. Meninggalkan 120. Nah, dalam hal ini kita ada karena masih ada orang tuanya. Ya, kalau ayah ibu meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak perempuan, 1 anak laki-laki. Nah, di antara mereka sudah menikah. Ya. Kalau keempat anak ini 3 perempuan dan 1 laki-laki semuanya masih hidup, maka status anak-anak mereka itu tidak dapat bagian. Ya, tidak dapat bagian. Karena apa? Karena furu yang pertama itu masih ada. Furu yang pertama siapa? Furu yang pertama itu adalah anak. Ya, sehingga dalam hal ini harta warisan dibagikan menjadi 5 bagian. 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Karena perempuan ada 3, kemudian laki-laki 1, sementara bagian laki-laki 2, berarti sahamnya ada 5. Ya, sahamnya ada 5.
Sehingga untuk laki-laki bagiannya 2/5 dan untuk perempuan bagiannya 1/5. Nah, harta warisan apa? 1 unit rumah. 1 unit rumah ini disebut dengan syirkul amlak, kepemilikan bersama. Mau diapain ini rumah? Kalau ternyata rumah ini disewakan, maka uang sewanya dibagikan menjadi 5 bagian. 2 untuk putra laki-laki dan 1 bagian untuk anak-anak perempuan. Itu kalau disewakan. Kalau dijual, harganya misalnya berapa? Harganya 500 juta. Maka untuk laki-laki mendapatkan 200 juta dan untuk perempuan masing-masingnya mendapatkan 100 juta. Jadi hanya terbatas pada anaknya. Adapun anak mereka dalam hal ini statusnya sebagai cucu tidak dapat bagian. Ya, karena masih ada furu yang pertama. Nah, demikian. Allah a'lam. Ada lagi? Waalaikumsalam. Tapi anak yang sudah meninggal ini ada nggak keluarganya? Iya. Itu pembahasan terakhir nanti. Ada pembahasan wasiat wajib dan itu pembahasan penutup kita pada kesempatan kali ini setelah pembahasan torot. Jadi kalau ternyata lebih duluan meninggal dunia anaknya daripada orang tuanya, anaknya lebih dulu meninggal dunia. Dalam hal ini adalah anak laki-laki dan dia punya anak baik laki-laki maupun perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, maka ada namanya wasiat wajib. Itulah pembahasan kita terakhir. Ya, pembahasan kita adalah wasiat wajib. Jadi tetap dia mendapatkan bagian, tetap dapatkan bagian. Tapi berapa bagiannya nanti akan kita nanti akan kita bahas insyaallah. Baik. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. ada kasus di mana keponakan perempuan dari anak laki-laki dan keponakan perempuan dari anak perempuan. Apakah mereka dawil akrom, arkom, dan siapa yang lebih banyak Ustaz? Jika ahli waris ibu, istri, kakek, satu anak laki-laki, satu anak perempuan, apakah kakek dapat warisan juga? Eh, jadi kasusnya Ustaz, keponakan perempuan dari laki dan keponakan dari anak. Nah, pertanyaannya apakah mereka ini terdahulu Zawil arham keponakan. Adapun perempuan laki-laki bintul akh. Ya, bintul akh. Ini dapat. Ini dapat. Dan dia masuk dalam ahli waris. Adapun bintul ukhti ini dawil arham. Ya, ini dawil arham. Nah, kemudian dan siapa yang lebih banyak mendapatkan? tentunya yang dapat warisan. Ya, tentunya yang dia masuk dalam ashabul furud. Ya, dia mendapatkan bagian. Baik. Terus kemudian jika ada ahli waris ibu, istri, kakek, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Ada ahli waris. Ada ahli waris Ustaz yang meliputi ibu, istri, kakeknya, satu anak laki-laki, satu ibu, anak istri, kakek, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Nah, pertanyaannya Ustaz, apakah kakeknya dapat warisan juga? Ibu, istri, kakek, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Apakah kakek dapat? Kakek ini menggantikan posisi ayah. Ya, kakek menggantikan posisi ayah. Karena ada anak laki-laki
Iya, karena ada anak laki-laki, maka kakek ini mendapatkan seperenam. Ya, jadi kakek syarat kakek dapat kalau ayah nggak ada. Nah, seperti itu dia. Ya, baik Ustaz. Kemudian ada pertanyaan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada suami istri yang bercerai Ustaz, kemudian mempunyai anak tiga perempuan. Bagaimana dengan harta yang dimiliki jika status harta akan diatasnamakan pada tiga putri mereka atau bagaimana seharusnya? Ketika terjadi perceraian, kemudian ada harta ini. Lalu status harta ini mau dihibahkan kepada tiga anak perempuan, hukumnya boleh. Ini masuk ke dalam bab hibah. Karena tidak akan ada yang namanya perceraian antara anak dengan orang tua. Yang ada itu sesama pasangan. Sehingga kalau orang tuanya menghibahkan kepada ketiga anaknya, semuanya perempuan ini dengan penghibahan yang rata, semua anak perempuan dapat. Ya, sehingga mereka bagi nanti. Ya, apakah asetnya mereka bagi? Ya, seperti itu dia. Nah, yang sudah diberikan kepada anak perempuannya, maka itu bukan harta warisan lagi. Ya, bukan harta warisan lagi kalau orang tuanya meninggal dunia. Jadi boleh semasa hidup penggunaan harta dari suami atau istri untuk ketiga anak perempuannya karena khawatir terjadi fitnah, maka dia langsung bagi untuk ketiga anak perempuannya. Dan ini statusnya hibah. Dan hibah itu diberikan ketika masih hidup dan pemanfaatannya langsung di atas namakan. Ya, artinya ada hitam di atas putih. Ya, ada hitam di atas putih. Nah, tapi pernah ada kasus di mana Abu Bakar pernah memberikan beberapa sak dari apa namanya kurma untuk Aisyah, tapi belum diambil. Sampai pada akhirnya Aisyah apa namanya Abu Bakar akan meninggal dunia karena belum diambil juga, belum dikuasai juga oleh Aisyah, maka akhirnya harta tersebut jadi warisan. Maka supaya itu tidak dijadikan warisan, langsung dibuat apa namanya balik nama. Ada akte notarisnya. Bahwasanya itu sudah dihadiahkan kepada anak-anak. Jadi bukan hanya sebatas ucapan. Ya, artinya mereka juga sudah bisa memilikinya. Nah, seperti itu. Allah alam. Yang dari kertas tadi sudah, sudah. Silakan Pak. Baik satu orang atau lebih dari satu. Nah, dia penyempurna karena memang dia penyempurna untuk 2/3, ya dua per tiga. Tapi kalau ternyata anak perempuannya 2 orang, maka cucu nggak dapat. Tapi sebaliknya kalau cucunya 2 orang, ya cucunya 2 orang, sementara anak perempuannya hanya satu, maka sama untuk penyempurna 2/3. Jadi cucu ini tetap dapat 1/6 meskipun 2 orang. Ya, seperti itu dia. Baik, mungkin latihannya kita tunda ya. Mau latihan atau kita buat enggak? Ada pertanyaan lagi? Salam. Ya, selesai untuk anak laki-laki. Walaupun yang ngurus adalah keponakannya. Ya, walaupun yang ngurus dari keponakannya, anak dari saudari kandungnya. Karena di sana ada anak laki-laki, semuanya selesai. Jadi solusinya bagaimana? Di antara solusi yang bisa dilakukan adalah si ibu ini karena
mungkin anaknya, anak kandungnya ini kurang berbakti kepada orang tuanya, sehingga yang mengurusi adalah keponakan kandungnya, ya anak dari saudara laki-laki atau saudara perempuannya. Yang bisa dilakukan adalah wasiat, atau ketika dia masih hidup, ya hadiah. Namun pemberian ketika dalam kondisi-kondisi sakit itu bukan hadiah. Hadiah itu dalam kondisi sehat. Ya, hadiah dalam kondisi sehat. Jadi pada saat orang tua sakit-sakitan, ya pada saat orang tua sakit-sakitan hendak memberikan hadiah kepada anak-anak kandungnya, maka statusnya bukan hadiah. Kenapa? Karena pemberiannya ini ketika sakit-sakitan. Ya. Jadi statusnya apa? Statusnya wasiat. Tapi karena wasiat tidak boleh diserahkan kepada ahli waris, la wasiyata liwarithin, maka tidak berlaku. Hadiah nggak berlaku, wasiat juga tidak berlaku. Yang berlaku apa? Yang berlaku di sana warisan. Nah, untuk kasus ini gimana supaya keponakannya bisa dapat? Buat wasiat. Karena dia sudah sakit-sakitan, buat wasiat. Jadi sepertiga dari harta warisannya itu diberikan kepada keponakan-keponakannya ini. Dan karena kalau dia tidak membuat wasiat, maka keponakannya ini nggak dapat bagian. Sementara si anak laki-laki tunggal ini tidak peduli atau kurang berbakti lah kita katakan. Nah, meskipun masalah warisan ini nggak ada kaitannya berbakti atau tidak berbakti. Makanya dikatakan warisan ini adalah harta yang tidak bermartabat. Semua ahli waris bisa memperolehnya. Baik ahli warisnya itu berhaka ataupun taat. Karena sudah ada ketetapannya di dalam syariat. Nah, seperti itu dia. Jadi solusinya bagi si ibu yang dalam kondisi sakit, hendaknya dia membuat wasiat. Ya, wasiat sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga, sehingga 2/3-nya itu ya dimiliki oleh anak laki-laki tunggalnya. Nah, demikian. Allah. Habis? Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, waktu kita masih ada, saya tutup dengan pembahasan wasiat wajib. Ya, adapun untuk latihan kita tunda dulu karena memang nanggung kalau kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang karena ini pembahasan terakhir. Pembahasan terakhir kita adalah wasiat wajib. Wasiat wajib ini istilah yang memang sudah ada di KHI, kompilasi hukum Islam. Di dalam kompilasi hukum Islam ini sudah tertera di pasal 209 ayat 2. Nah, di sana diatur salah satunya adalah hak anak angkat yang dia dapat wasiat, atau anak yang meninggal dunia sebelum orang tuanya meninggal. Seperti itu dia. Nah, kita berbicara seperti yang tadi dijelaskan. Ada orang tua yang dia meninggal dunia dan meninggalkan harta, tapi sebelum dia meninggal dunia, anaknya sudah meninggal terlebih dahulu. Ya, anaknya sudah meninggal terlebih dahulu. Maka yang seperti ini bagaimana? Maka yang seperti ini berlakulah yang namanya wasiat wajib. Dan wasiat wajib ini jatuh secara otomatis. Ya, dan para ulama juga menetapkan yang demikian. Di samping ada ketetapan hukum di dalam hukum kompilasi Islam, dan para ulama juga menetapkan demikian walaupun ada dua pendapat nih. Ada dua pendapat yang menjelaskan bahwasanya wasiat wajib ini nggak ada. Ya, namun yang kuat wasiat wajib ini ada. Dan aturan wasiat ini kembali kepada aturan yang memang berlaku. Apa dia? Banyaknya hanya sepertiga, tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Jadi hanya sepertiga, tidak boleh lebih. Seperti itu dia jemaah yang dimulakan oleh Allah. Nah, kalau ternyata bagian dia lebih, misalnya seperti ini, bagian dia lebih dari kalau dia dapat hidup. Ya, kita hitung dia hidup nih. Ya, kita hitung dia hidup. Nah, ternyata bagian hidupnya itu, ya bagian hidupnya kalau seandainya diberikan untuk dia bagian hidup itu lebih banyak daripada sepertiga, maka yang diambil hanya sepertiga.
Tapi kalau bagian dia dihitung ketika hidup masih lebih banyak daripada sepertiga, bukan jatah warisannya, maka boleh diambil jatah warisan. Nah, seperti itu dia. Karena masuk ke dalam wasiat wajib. Yang namanya wasiat ini tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Contohnya jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Seorang meninggal dunia. Ya, seorang meninggal dunia. Kita langsung ke dalam contoh agar lebih paham. Seperti tadi kasusnya. Nah, gambarnya seperti ini. Ada suami, kemudian istri, yang dia punya anak. Ya, kita katakan anaknya 3. Ada apa namanya? Ada Andi misalnya, kemudian ada Andi, kemudian ada Budi, misalnya seperti itu. Ini menikah. Ya, dia menikah dengan anak, dan dia punya anak. Ya, dan dia punya anak laki-laki, kemudian perempuan. Kemudian ini juga menikah. Iya. Dengan dan dia punya anak. Dia punya anak, kemudian perempuan. Laki-laki, kemudian perempuan. Budi juga menikah. Ya, Budi juga menikah dengan Pani, misalnya. Dia punya anak, laki-laki dan perempuan. Ternyata Andi meninggal dunia. Ya, Andi meninggal dunia. Sebelum orang tuanya meninggal, dia meninggal dunia. Ya. Ketika dia meninggal dunia, dia meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian pada akhirnya orang tuanya meninggal dunia. Yang pertama ibunya meninggal dunia. Ini meninggal dunia. Kemudian seterusnya si bapak meninggal dunia. Baik. Nah, ketika si bapak meninggal dunia, ya bapaknya meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah si Andi, kemudian si Budi. Atau kita katakan ibunya ini belum meninggal misalnya. Nah, ini ahli waris. Ya, ada Andi, ada Budi, ada si istri. Ini punya anak. Anaknya siapa? Anak laki-laki dan anak perempuan. Dari status hukum waris, ketika sudah ada anak laki-laki di sini, ya, ketika sudah ada anak laki-laki, maka keponakannya ini tidak ada bagian terhalang karena pamannya masih ada. Ya, karena pamannya masih ada. Sehingga pemberlakuan untuk nanti ini namanya wasiat wajib. Wasiat wajib. Ya, pemberlakuannya adalah wasiat wajib. Seperti itu dimulakan oleh Allah. Sehingga bagian si anti inilah yang diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuannya nanti. Dan pada saat dibagikan kepada mereka, tentunya perbandingannya 2:1. Ya, 2:1. Jadi jatah Andi ini diberikan kepada anaknya. Lalu berapa jatah Andi? Ya, berapa jatah Andi? Nah, sekarang kita bagi sesuai dengan kalau dia hidup. Ya, kalau dia hidup. Baik, istri ketika suaminya meninggal dunia dapat 1/8.
istri ini dapat 1/8. Kemudian ya kalau dia hidup maka anak-anak dapat 7/8. 7/8. Nah, anak-anak mendapatkan 7/8. Baik, di sini ada nanti, ada bukti, ada nanti. Berarti sahamnya ada berapa? Ada 5, sahamnya ada 5. Nah, dikatakan di sini hartanya ada 8 M. 8 miliar. Sehingga untuk si istri mendapatkan 1 M. Sisanya ada 7 M. Nah, 7 M inilah yang akan dibagikan kepada anak didik dan baik. Sahamnya ada 5. Ya, sahamnya ada 5. Sehingga bagian untuk si adik, bagian untuk si adik 2/5 kali 7 M. Bagian si adik 1/5 kali 7 M. Ya, kali 7 M. Inilah bagian. Inilah bagian. Jadi hasil ini jawaban inilah yang akan diberikan kepada anak laki-laki, anak perempuannya. Ya, anak laki-laki dan anak perempuannya nanti. Jadi kalau nilainya lebih kecil dari 1/3. Ya, nilainya lebih kecil dari 1/3 harta ini. Ya, kalau 8 1/3-nya berapa? 1/3 dari 8 2, sekian. Ya 2, sekian. Nah, kalau ternyata 2/5 kali 5 kali. Iya. 2/5 kali 7 ini 7 M. Berapa bagiannya? 2, sekian. Ya, 2, sekian. Nah, kalau ternyata masih sama 1/3 ini. Ya, hasil ini sama dengan 1/3 ini, maka boleh dibagi. Ya, maka boleh dibagi. Jadi catatannya hasil ini kalau memang kurang dari 1/3, maka ini dibagi. Tapi kalau hasilnya lebih dari 1/3 nilainya, misalnya nilainya jadi 3 M, ya nilainya jadi 3 M, dan 3 M ini lebih besar dari 1/3, maka yang diambil hanya 1/3. Paham? Jadi hasil ini, ya karena yang namanya wasiat itu hanya 1/3. Hasil ini kalau di bawah 1/3, artinya dia mendapatkan jatahnya kalau hidup. Jatahnya kalau hidup berapa? Sekian. Nah, ternyata jatahnya kalau hidup itu di bawah 1/3, maka boleh berlaku jatahnya. Tapi kalau ternyata jatahnya ketika dibagi pada saat dia hidup lebih dari 1/3, maka yang berlaku hanya 1/3. Sehingga jatah hidupnya itu tidak berlaku. Ya, jatah hidupnya tidak berlaku. Maka kembali kepada jumlah wasiat itu 1/3 bagian. Jadi kalau memang masih di bawah 1/3, maka boleh diambil. Tapi kalau di atas 1/3, maka bagian adik yang akan diberikan kepada anak-anaknya hanya 1/3. Dan ini ada di Fondasi Hukum Islam dan para ulama juga menetapkan yang demikian. Jadi kasus yang pertanyaan tadi, ketika ada anak yang meninggal dunia lebih dulu daripada orang tuanya, maka statusnya mendapatkan wasiat wajib. Dan wasiat wajib ini diwasiatkan atau tidak diwasiatkan secara otomatis berlaku. Ya, secara otomatis dia berlaku. Nah, kalau ini dikembalikan kepada pengadilan, maka akan berlaku. Tapi kalau dibagi secara kekeluargaan, mungkin ada sebagian dari keluarga itu yang nggak paham tentang pewaris seperti ini, sehingga dia menganggap keponakan-keponakannya ini nggak dapat. Ya, keponakan-keponakannya tidak dapat. Maka harus ditegakkan wasiat wajib.
baik ia membaginya secara kekeluargaan berdasarkan hukum faraid atau dikembalikan kepada pengadilan, maka wasiat wajib ini berlaku. Ini yang harus dipahami. Ya, kalau dia khawatir misalnya seperti ini, dia tahu nih dan si bapak ini tahu pembagian hukum waris dan dia tahu ada wasiat wajib dan anak-anaknya nggak tahu. Maka kalau dia tahu ditulis, ya, kalau saya meninggal dunia nanti sepertiga dari harta saya diberikan kepada anak-anak si abang. Ya, kalau abangnya sudah meninggal duluan, sepertiga hartanya diberikan kepada anak-anak si abang. Nah, mereka akan menjalankan wasiat ini. Tapi khawatir kalau ternyata dibagi secara kekeluargaan, lalu mereka mengambil hukum faraid keponakan itu nggak dapat selagi pamannya ada, sehingga pada akhirnya keponakannya ini tidak mendapatkan bagian. Sehingga solusinya kalau mereka nggak paham, maka si orang tua buat wasiat, ya buat wasiat. Nah, demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini pembahasan kita yang terakhir yang kita sudah tuntaskan pada kesempatan kali ini dari poin yang bab yang pertama sampai dengan bab yang terakhir. Nah, ada pun teknis pembagian ini kembali kepada hitungan saja sebenarnya. Ya, kembali kepada hitungan. Baik, sampai di sini. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Kelebihan super, ya, ya, ahli waris dibalik kepada ahli waris. Nah, jadi sebenarnya prinsipnya itu kita hitung dulu bagian dia kalau hidup berapa. Ya, bagian dia kalau hidup ternyata melebihi sepertiga, maka cukup yang diambil sepertiga. Ya, tapi kalau bagian yang kurang dari sepertiga, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Nah, seperti itu dia. Silakan, Pak. Kasus wasiat wajib untuk anak yang sudah meninggal dulu. Iya, cuma satu itu saja. Adapun wasiat-wasiat yang lain, ya ini kembali kepada si pemberi wasiat. Seperti anak angkat, ya anak angkat. Anak angkat nggak dapat warisan. Ya, anak angkat tidak mendapatkan warisan. Tapi dia dapat apa? Dua, hadiah dan wasiat. Ya, dan Allah nggak alam. Apakah di kompilasi hukum Islam ini juga tertera di sana ada anak angkat untuk diwasiatkan? Iya. Kalau kembali kepada hukum yang memang sudah ada ketentuannya seperti itu, yang memang wajib anak angkat mendapatkan sepertiga dari harta warisan, maka berlaku. Tapi kalau yang seperti ini, contoh yang ada ini hanya pada kasus anak yang lebih dulu meninggal dunia. Ya, anak yang lebih dulu meninggal dunia. Nah, demikian. Jadi ini bentuk keadilan. Kenapa yang seperti ini dibuat? Agar mereka mendapatkan keadilan dari orang tua. Bahkan sekalipun ketika anak sudah meninggal dunia, maka keadilan itu turun kepada cucunya. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau menghibahkan rumah ke salah satu anak dan antara lain ke anak yang lain, tetapi rumah tersebut masih mau ditinggali oleh orang tua sampai meninggal dan akan menjadi milik anak sepenuhnya setelah kedua orang tua meninggal. Nah, boleh, itu wasiat namanya. Dan wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Ya, artinya secara otomatis rumah itu milik si anak. Ya, rumah itu milik si anak. Hanya saja dengan bahasa. Ya, karena rumahnya sudah diberikan kepada anak, artinya dia numpang rumah anak. Ya, dia numpang di rumah anaknya. Jadi semua aset sudah dibagi-bagi nih. Ini cara orang tua supaya nggak bingung nanti ketika dia meninggal dunia, sudah dibagi rata. Dan prinsip pembagian untuk semua anak rata. Ya, dari sisi rumahnya, dari sisi hartanya itu harus sama.
Lalu gimana kalau seandainya tidak rata, tidak sama ini? Maka kalau ternyata pembagian hadiah itu tidak sama, maka minta keridhaan mereka. Contoh, ada satu di antara anak ini punya kebutuhan khusus yang tentunya biayanya lebih besar daripada yang lain. Nah, kalau ternyata tidak sama, minta keridhaan dari anak-anak yang lain. Kalau ridho, maka berangkat. Kalau tidak, maka tidak boleh. Seperti itu. Jadi kasus tadi, gak ada masalah langsung dibagikan kepada anak-anaknya. Namun dalam hal ini, status orang tua adalah menumpang di rumah anaknya. Dia sampaikan, ya ibu bapak menumpang dulu ya di rumah. Ya, menumpang dulu di rumah. Nah, bahasanya seperti itu. Artinya rumah itu tetap penguasaannya siapa? Anak. Ya, penguasanya si anak. Tapi kalau orang tua mengatakan nanti engkau bisa menguasainya kalau engkau meninggal dunia, engkau miliki ketika bapak ibu meninggal dunia, ini namanya wasiat. Dan wasiat itu nggak boleh diberikan kepada anak-anak. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya silakan orang tua tinggal di rumahnya yang sudah diberikan kepada anaknya, tapi bahasanya adalah numpang. Nah, seperti itu dia. Karena dia sudah bagi kepada anaknya yang namanya hadiah secara otomatis sudah dimiliki. Ya, pindah kepemilikan secara langsung. Nah, boleh jadi ada 5 orang anak sehingga orang tua ini sudah bagi-bagi 5 rumah untuk anaknya. Apa yang dilakukan oleh orang tua ini setiap bulan pindah, ya sampai pada akhirnya meninggal dunia. Nah, ini bentuk keadilan. Nah, demikian. Allah. Ya, jazakallah khair Ustaz. Yang berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mengenai wasiat wajib Ustaz dibuat untuk menghajikan si mayit atau untuk amal jariah atas nama si mayit, apakah diperbolehkan Ustaz sisa baru untuk anak-anaknya atau lebih utama untuk anak-anak si mayit Ustaz? Nah, yang namanya wasiat wajib, ya wasiat wajib ini ditujukan kepada anak-anak yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau semua anaknya masih hidup dan orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu, lalu dia berwasiat kepada anaknya, dari hartaku ini badalkan hajiku, kurbankan nanti ketika masuk idul kurban. Maka tunaikan. Maka ini sama seperti wasiat-wasiat pada umumnya. Jadi kalau dikatakan wasiat wajib ini hanya kasusnya pada anak yang sudah meninggal dunia. Tapi mana yang didahulukan? Pertanyaannya adalah ketika ada orang tua berwasiat seperti itu dan dia mendapatkan anaknya lebih dahulu meninggal dunia, mana dari dua wasiat ini yang dijalankan terlebih dahulu? Maka yang dijalankan terlebih dahulu adalah wasiat wajib. Wasiat wajib. Jadi kalau orang tua punya wasiat yang lain, sementara ada wasiat wajib, artinya ada anak yang lebih dahulu meninggal dunia dan dia punya anak, statusnya dia punya anak. Beda kalau seandainya ada anak yang sudah meninggal dunia, nggak ada keturunannya. Ya, kalau nggak ada keturunannya sudah selesai. Ini ada keturunannya, ada anak-anaknya, maka wasiat wajib ini lebih dikedepankan daripada wasiat yang lain. Nah, jadi kalau sudah selesai wasiat wajib ini, baru tunaikan wasiat yang lain. Nah, jadi kalau ditanya mana yang lebih dahulu ditunaikan, yang lebih dahulu ditunaikan adalah wasiat wajib. Nah, demikian. Baik Ustaz, jazakallah khair. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Sebagai anak laki-laki pewaris tunggal yang memiliki anak 3 orang putri, tetapi sampai meninggal si pewaris tunggal hartanya tidak dibagi pada 3 putrinya. Bagaimana dengan harta waris tersebut yang mana harta tersebut masih utuh atas nama orang tua dari ayah mereka, dari ayat 3 orang putri tadi yang disebutkan. Baik. Jadi hartanya ini siapa yang menguasai? Masih ada ibu? Ya, saya bacakan kembali sekali lagi saja. Terdapat anak laki-laki sebagai pewaris tunggal yang memiliki anak 3 orang putri, tetapi sampai meninggal si pewaris tunggal yang mana anak laki-laki tadi Ustaz
tidak membagikan harta ini kepada tiga orang putrinya. Bagaimana dengan harta waris tersebut yang masih utuh atas nama orang tua dari ayah mereka, anak laki-laki tadi, si pewaris tunggal. Ya kalau pewaris tunggalnya sudah mati, nggak bisa dia bagi-bagi lagi. Dia udah mati, udah menikah. Ya, tinggal yang berlaku di sini siapa? Putrinya. Putrinya tinggal ngambil haknya. Ya, dia mendapatkan warisan. Ya, pewaris tunggal ini mendapatkan warisan dari ayahnya. Nah, kemudian belum dibagi. Kenapa belum dibagi? Karena dia belum mati. Ya, dia belum meninggal dunia. Nah, ketika dia meninggal dunia inilah pada akhirnya harta itu menjadi milik putri-putrinya. Seperti itu dia. Jadi yang membagi siapa? Yang membagi di sini adalah putri-putrinya. Mereka bagi tiga. Kalau nggak ada lagi ahli waris yang lain, ya nggak ada ahli waris yang lain, hanya mereka tiga putri saja, maka semuanya diberikan kepada mereka. Tinggal mereka urus harta warisan orang tua mereka untuk mereka bertiga. Nah selesai. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah menuntaskan ya pembahasan kitab pengantar ilmu waris dan inilah pembahasan kita dari awal sampai akhir. Nah, tentunya dalam pembahasan ini ada poin-poin yang kita belum memahami dengan jelas, maka hendaknya kita bisa merujuk kembali kepada kitab. Ya, atau kalau memang ada recordnya, ada rekamannya, bisa dilihat lagi penjelasan di dalam rekaman. Karena memang prinsipnya yang seperti ini harus ada pengulangan, diulang kembali supaya bisa paham. Ada kasus kemudian kita ulang kembali. Nah, tapi kalau kita selesai kajian ini, kemudian kita tidak lagi membahas, sudah selesai. Ya mungkin kita sudah lupa lagi. Alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita sudah menyelesaikan satu kitab kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan selama ini memberikan pencerahan ilmu bagi kita, terkhusus berkaitan tentang pindah kepemilikan harta dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, atau pindah kepemilikan dari orang yang masih hidup kepada orang yang masih hidup. Semuanya sudah ada aturan, maka kita kembalikan aturannya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.